Kenapa financial planning itu penting? Nah, yang pertama nih apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu dari atas tuh teman-teman, financial check up dulu. Apa itu financial check up? Kita lihat kondisi keuangan kita. Kalau sekarang ini mahasiswa, beda ketika ini ada keluarga yang financial check up-nya tentu saja kan beda gitu ya. Kalau mahasiswa sekarang kondisinya gimana nih? Apakah sekarang ini memang uang yang ada di tangan tuh berapa, uang yang ada di bank ada enggak gitu. Setelah mengetahui financial check up, kita akan menyusun tujuan keuangan. Tadi ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Setelah itu kita buat anggaran. Anggarannya itu maksudnya bukan terus susah ya, yang penting itu kita mau mencapai itu berapa tahun gitu. Nah, dari berapa tahun itu bisa kita lakukan. Sebenarnya sekarang ini ada kalkulator keuangan bisa di-download teman-teman, ini bisa untuk coba-coba teman-teman juga itu di Play Store itu sekarang sudah banyak ya. Bahkan untuk catatan keuangan itu kalau teman-teman mulai mencatat itu tolong itu walaupun sedikit. Sekarang kan saya belum ada uang. Nah, enggak masalah belum ada uang hanya dari orang tua enggak apa-apa, coba kita kelola. Karena ternyata itu kan habit teman-teman. Kalau dari muda itu sudah melakukan perencanaan keuangan dan melakukan catatan keuangan, ternyata ketika sudah dewasa dan memang sudah sudah berkeluarga, saya menemui beberapa orang yang ternyata memang dari habit itu ternyata bisa membawa ke mereka juga ternyata kekayaannya sekarang luar biasa dan jadi pengusaha gitu. Karena langsung cerita ke saya dan saya ternyata beberapa orang itu ternyata seperti itu. Walaupun dulunya juga nggak pernah mencatat, tapi ternyata setelah menjadi pengusaha baru sadar akhirnya mencatat itu juga banyak yang berhasil juga gitu. Nah ini tapi sedari sedini mungkinlah kalau menurut saya kita harus melek untuk finansial ini. Nah setelah membuat anggaran tadi langsung eksekusi. Eksekusi itu maksudnya ya action ya, kita langsung terus kita komitmen bahwa kita harus memang ini harus dibutuhkan disiplin. Karena kalau nggak disiplin ya sudah gitu. Kalau yang paling mudah itu membuat gini sekarang coba list pengeluaran teman-teman dalam sebulan gitu. Coba totalnya berapa itu gitu. Nah, setelah di list nanti kira-kira dari orang tua, kalau masih dari orang tua ya, itu bisa mengcover enggak? Kalau belum mengcover, apa yang dilakukan? Nah, itu untuk pengambilan keputusan kita. Apakah kita mau menjadi bekerja di freelance? Saya dulu pernah juga selagi mahasiswa saya memang suka ini ya mencari ya sambil ini ya cari pengalaman dan juga bisa untuk menambah income gitu. Dengan apa? Bisa dengan ngelesin privat dan lain-lain. Pokoknya apapun yang menjadi passion kita, kita kerahkan gitu. Nah, itu bisa menambah income. Tapi kalau lah saya aja dari orang tua saya udah lebih-lebih, Bu. Nah, justru malah kalau kayak gitu, kita harus pintar untuk mengelolanya. Dengan apa? Ya kita belajar namanya investasi. Investasi apa? Nah, nanti bisa kita diskusikan. Terus terakhir itu evaluasi dan review, itu harus selalu direview. Misalnya untuk yang pertama yang harus dilakukan tuh coba list pengeluaran 3 bulan ke depan. Kira-kira itu pergerakannya itu turun naiknya seberapa, coba kita cari rata-ratanya.